Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi srahli wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tidak kata yang paling pantas kita ucapkan untuk mengagumi dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dialah yang maha pengasih tak pilih kasih, lagi maha penyayang tak pandang sayang, yang maha bijaksana tak pandang tempat dan suasana. Allah yang telah memuliakan manusia dengan berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan rahmat dan kasih sayangnya lah kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dengan hadir ke tempat ini hanya dengan satu tujuan, yaitu meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, seorang putra padang pasir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa obor keselamatan, menuntun manusia menuju gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat, mengantarkan manusia dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab. Masyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah dakwah Islami yang berjudul Moralitas Perempuan, Perspektif Quran pada Era Globalisasi. Baru-baru ini Indonesia kembali mengalami sebuah ujian yang mengundang banyak kritikan dan tanggapan, mengundang banyak pembicaraan dan komentar dari semua pihak, mulai dari yang berdasi sampai yang berbasa-basi, yaitu adanya rencana pesta bikini yang akan diadakan oleh anak SMA di Jakarta. Atas nama solidaritas, seorang anak usia dini menjajakan dirinya di media sosial sebagai wanita tunasusila, pemuas nafsu lelaki hidung belang, wanita-wanita belia menjadi pelayan di tempat hiburan malam, dan prostitusi yang tersebar di berbagai penjuru sudut kota yang telah menjadi rahasia umum. Kita tidak bisa menutup mata dan telinga atas fenomena yang terjadi melanda dan meracuni generasi bangsa ini. Nasib dan martabat seorang perempuan yang telah dilecehkan serta terinjak-injak. Harga bensin yang kian hari makin mahal, harga sembako yang semakin hari semakin melonjak, tetapi kian hari harga diri semakin murah dan tak berarti. Padahal ada ungkapan Arab yang mengatakan kullu syai'in iza kathra qasalla adabah, yang artinya segala sesuatu jika jumlahnya banyak maka pasti akan semakin murah, kecuali adab dan budi pekerti. Indahnya taman karena bunganya, indahnya laut karena ombaknya, dan indahnya langit karena awannya, serta indahnya manusia karena budi pekertinya. Masyiral muslimin rahimakumullah. 14 abad yang lalu Islam telah datang sebagai agama yang maha sempurna, mengajarkan manusia aturan hidup dalam kehidupan, sehingga manusia mampu membedakan antara halal dan haram, antara yang benar dan yang salah, antara yang beradab dan yang biadab. Laki-laki dan perempuan dijadikan makhluk yang istimewa yang tiada diberikan kepada makhluk yang lainnya. Harusnya kita senantiasa menjaga serta memelihara kemuliaan yang diberikan kepada kita. Sebab alangkah ironisnya jika manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia sendiri yang telah menodai dan menginjak-injak kemuliaan itu, sehingga menyebabkan ia kembali kepada Allah bukan lagi dengan kemuliaan, melainkan datang dengan membawa kehinaan. Ketika kita mencoba membuka penafsiran para ulama, maka kita akan menemukan Al-Quran berbicara tentang tipe moral perempuan. Pertama, yaitu karakter perempuan pejuang. Seorang perempuan yang hidup dalam kemegahan dan kemerlapan istana nan indah, pelayan yang setia, hidup dengan penghormatan, namun siapa sangka dalam keindahan fisik dan fasilitas yang dimilikinya, ternyata memendam rasa pedih yang sangat menyakitkan. Perjuangan mempertahankan imannya, yaitu Aisyah binti Mazahim, istri Fir'aun, seorang perempuan yang di dalam hatinya tertanam kokoh keimanan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sementara hidup di tengah-tengah kekuasaan suaminya yang kufur dan menggis. Namun ia berani menanggung resiko harus mati bersama anaknya dalam tungku
dengan air yang mendidih demi menjaga kemuliaan dan kehormatan agamanya dan menjaga imannya, sehingga kisahnya diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah menjadikan perempuan Fir'aun Aisyah teladan bagi orang-orang yang beriman, dan ia berdoa, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalamnya surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Yaitu perempuan yang menjaga kesucian dirinya, seorang perempuan yang selama hidupnya tidak seorang pun laki-laki pernah menyentuhnya, apalagi memperistrikannya. Seorang perempuan yang dimaksud adalah Maryam binti Imran, yang hari-harinya dilalui dengan beribadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun ketentuan Allah berkata lain, di mana seorang perempuan tinting hamil tanpa disentuh oleh laki, hamil dan mengandung Nabi Isa alaihissalam, sehingga Al-Quran mengabadikan kisahnya dalam Quran surah Maryam ayat 20 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya," yang artinya, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang pun menyentuhku, dan aku bukanlah seorang pezina. Yaitu tipe perempuan penghasut dalam Al-Quran dijuluki sebagai pembawa kayu bakar, alias dikenal penyebar fitnah, tukang gosip, dan penghasut, yaitu Hindun, istri Abu Lahab. Sebagaimana diketahui bahwa kemampuan berbicara sebagai seorang perempuan sangat lihai dalam berbicara, sangat lihai dalam menyebar fitnah. Berita yang awalnya biasa akan menjadi berita yang luar biasa ketika disampaikan olehnya. Hal ini diberikan dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Lahab, yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya hanya dia yang akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia miliki dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, dan begitu pula dengan istrinya, pembawa kayu bakar. Yang keempat, yaitu perempuan dengan tipe penggoda. Perempuan seperti ini dilukiskan dalam Al-Quran, seorang perempuan cantik bernama Zulaika, seorang istri praja yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 20. Begitulah Al-Quran berbicara tentang tipikal perempuan. Mari kita meneladani keikhlasan, keteguhan, dan ketangguhan Aisyah dalam menjaga imannya di tengah-tengah kekufuran, ataukah meneladani keistiqomahan Maryam dalam beribadah dan menjaga kesuciannya. Dan cukuplah kisah wanita yang ingkar kepada suami yang soleh, penghasut dan penggoda, menjadi pelajaran dan peringatan agar kita sebagai seorang perempuan muslimah senantiasa mawas diri, jangan sampai karakter perempuan tercela itu kita perankan. Nauzubillah. Hanya saja sebuah kondisi yang kita dambakan kehidupan generasi muda kaum Hawa sebagai the next of generation yang akan meneruskan tongkat estafet bangsa ini, berbeda dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita harapkan. Pergaulan bebas tanpa batas, penampilan ala budaya kebarat-baratan, aturan yang seolah pahlawan, tawuran yang seolah pahlawan tanpa lawan, yang saling ingin mengalahkan. Padahal kemuliaan ilmu tidak dilihat dari tingginya sekolah, tingginya pendidikan seseorang, banyaknya gelar tidak dilihat dari banyaknya yang diketahui, tapi kemuliaan yang sesungguhnya itu tampak di saat ilmu mengantarkan kita menjadi pribadi yang beradab sekaligus pribadi yang baik. Perempuan sebagai penentu tegaknya sebuah negeri. Apabila di sebuah negeri ataupun bangsa akhlak dan moral perempuannya rusak, maka rusaklah segala negeri itu. Perempuan adalah harapan bangsa, perempuan adalah harapan agama, dan perempuan adalah harapan dari seorang lelaki.
Jika lelaki yang jatuh, maka jatuhnya seperti jatuh biji. Sekali jatuh, maka mampu tumbuh kembali. Tapi kalau moral perempuan yang jatuh, maka jatuhnya telur. Sekali jatuh langsung hancur. Demikian dakwah Islam yang sempat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi renungan bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat menjadi hal yang baik untuk kita semua, agar kita dapat menghindari perilaku yang tidak baik terutama baik bagi kaum perempuan. Cukup sekian yang saya sampaikan. Akhir kata, cukup kesepian hidup tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Allahumma afiq ilahi aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.